Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah program linear Ibu Dr. Mega Nur Prabawati SPD MPD, yang saya rindukan dan yang saya banggakan rekan-rekan semua mahasiswa pendidikan matematika KRSD. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul via WhatsApp dan via YouTube ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa. Amin ya robbal alamin. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga dimanapun kita berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, keselamatan, dan perlindungan kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 3, yaitu saya Dinda Nur Salsabila dengan NPM 1921-51130. Lalu ada rekan saya yaitu Kang Dandi Herdiana dengan NPM 1721-51046. Dan rekan saya yaitu Lilis Mary Febriani dengan NPM 1921-51123. Dan rekan saya yang terakhir yaitu ada Hanif Nafisa dengan NPM 1921-51134. Sebelumnya izinkan kami untuk memimpin diskusi pada pertemuan kali ini. Adapun materi yang akan kami sampaikan yaitu merupakan hasil dari observasi kelompok kami. Observasi kelompok kami yaitu dilakukan pada penjualan kue pada toko Pastry by Mami Jo. Nah, adapun judulnya yaitu optimasi keuntungan penjualan kue pada toko Pastry by Mami Jo dengan menggunakan metode simplex. Nah, untuk menunjang diskusi kali ini, kami mempersembahkan sebuah video yang dituangkan ke dalam YouTube. Nah, insya Allah setelah itu kita akan melaksanakan sesi diskusi. Nah, sebelum kita mulai kegiatan perkuliahan daring ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama mengenai pengertian dari program linear, yang kedua yaitu pengertian metode simplex, dan yang ketiga yaitu cara penyelesaian program linear dengan menggunakan metode simplex, dan yang keempat yaitu optimasi keuntungan penjualan kue pada toko Pastry by Mami Jo dengan menggunakan metode simplex. Program linear adalah merumuskan masalah dengan menggunakan sejumlah informasi yang tersedia, kemudian menerjemahkan masalah tersebut dalam bentuk model matematika. Sifat linear mempunyai arti bahwa seluruh fungsi dalam model ini merupakan fungsi yang linear. Program linear atau linear programming adalah merupakan metode matematik dalam mengalokasikan sumber daya yang langka dan terbatas untuk mencapai tujuan tunggal seperti memaksimumkan keuntungan atau meminimumkan biaya. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya fisik, seperti uang, tenaga, ahli, material, ataupun non-fisik. Pemrograman linear berasal dari kata pemrograman dan linear. Pemrograman di sini mempunyai arti kata perencanaan, dan linear ya ini berarti bahwa fungsi-fungsi yang digunakan merupakan fungsi linear. Secara umum, arti pemrograman linear adalah suatu teknik perencanaan yang bersifat analisis, yang analisisnya memakai model matematika dengan tujuan menemukan beberapa kombinasi alternatif pemecahan masalah, kemudian dipilih yang terbaik di antaranya dalam rangka menyusun strategi dan langkah-langkah kebijaksanaan lebih lanjut tentang alokasi sumber daya dan dana yang terbatas guna mencari tujuan dan sasaran yang diinginkan secara optimal. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari metode simplex. Nah, pengertian metode simplex menurut para ahli yaitu yang pertama,
Media Anugrah Ayu pada tahun 1993 menjelaskan bahwa metode simplex adalah suatu prosedur matematis untuk mencari solusi optimal dari suatu masalah pemrograman linier yang didasarkan pada proses iterasi. Lalu selanjutnya ada pendapat dari Edi Harjanto pada tahun 1999 menjelaskan bahwa metode simplex adalah suatu metode yang secara sistematis dimulai dari suatu penyelesaian dasar yang visible ke pemecahan dasar visible lainnya yang dilakukan berulang-ulang atau iteratif sehingga tercapai suatu penyelesaian optimum. Lalu, pendapat terakhir yaitu ada dari T. Hani Handoko pada tahun 2000. Ia menjelaskan bahwa metode simplex adalah suatu prosedur aljabar yang melalui serangkaian operasi-operasi berulang dapat memecahkan suatu masalah yang terdiri dari 3 variabel atau lebih. Lalu, dapat disimpulkan bahwa metode simplex adalah suatu metode yang sistematis untuk mencari solusi optimal dalam memecahkan suatu masalah yang terdiri dari 3 variabel atau lebih. Lalu ada sifat dari bentuk baku linear programming. Nah, ada 3 sifat dari bentuk baku linear programming untuk metode simplex ini. Yang pertama yaitu semua batasan adalah persamaan, yaitu dengan tidak ada nilai negatif pada sisi kanan. Yang kedua yaitu semua variabel tidak ada yang bernilai negatif. Dan yang ketiga yaitu fungsi tujuan dapat berupa minimalisasi atau maksimisasi. Nah, lalu ada cara penyelesaian program linier dengan menggunakan metode simplex yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Bismillah. Baik, untuk yang selanjutnya mengenai cara penyelesaian program linier dengan menggunakan metode simplex. Perlu kita ketahui dan kita ingat kembali ada ciri dari metode simplex. Apa itu? Ciri dari metode simplex yaitu disposal activities. Apa itu disposal activities? Yaitu menampung sumber daya yang tersisa atau tidak digunakan. Nah, dengan adanya kegiatan disposal ini dapat membantu membuat ketidaksamaan suatu rumusan matematika menjadi suatu persamaan. Nah, kemudian dalam penyelesaian program linier dengan menggunakan metode simplex, yang pertama yang harus kita lakukan adalah merumuskan persoalan program linier ke dalam model umum, yaitu fungsi tujuan dan fungsi pembatas. Kemudian yang kedua, kita merubah model umum program linier menjadi model simplex. Dalam mengubah model umum menjadi model simplex, yang pertama kita mengubah fungsi pembatas, di mana kita mengubah ataupun menambahkan slack variabel dan atau surplus variabel dan atau variabel buatan atau artificial variable. Dan kemudian yang selanjutnya yaitu mengubah fungsi tujuan, di mana dalam mengubah fungsi tujuan kita mengubah fungsi tujuan implisit menjadi persamaan eksplisit. Kemudian menambahkan atau mengurangi dengan slack var, surplus var, dan atau variabel buatan yang bernilai 0. Kemudian yang harus kita lakukan yang ketiga yaitu formulasikan ke dalam tabel simplex. Dan yang keempat, melakukan langkah-langkah penyelesaian. Kemudian bagaimana cara ataupun langkah-langkah penyelesaiannya? Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah fungsi tujuan dan batasan-batasan. Kemudian langkah kedua yaitu menyusun persamaan-persamaan di dalam tabel. Dan langkah ketiga, memilih kolom kunci. Apa itu kolom kunci? Nah, kolom kunci merupakan kolom dasar untuk mengubah tabel simplex. Kemudian, pilihlah kolom yang mempunyai nilai pada garis fungsi tujuan yang bernilai negatif dengan angka terbesar.
Untuk langkah keempat, yaitu memilih baris kunci. Nah, apa sih itu baris kunci? Nah, baris kunci itu merupakan dasar untuk mengubah tabel simplex dengan cara mencari indeks setiap baris dengan membagi nilai pada kolom NK dengan nilai yang berbaris pada kolom kunci. Dan untuk langkah selanjutnya, yaitu langkah kelima, mengubah nilai-nilai baris kunci. Bagaimana cara mengubah nilai-nilai baris kunci? Nah, nilai baris kunci diubah dengan cara membaginya dengan angka kunci, seperti yang tertera pada langkah sebelumnya. Kita sudah mendapatkan angka kunci, maka untuk mengubah nilai baris kunci, nah, kita mengubah nilai baris kunci dengan membaginya dengan angka kunci. Dan untuk langkah keenamnya, setelah kita mengubah nilai baris kunci, yaitu mengubah nilai-nilai selain pada baris kunci. Dan langkah ketujuh, melanjutkan perbaikan. Bagaimana langkah selanjutnya? Untuk langkah selanjutnya, kita ulangi lagi dari langkah ketiga sampai langkah terakhir untuk memperbaiki tabel-tabel yang telah diubah atau diperbaiki nilainya. Nah, perubahan baru berhenti kapan? Nah, perubahan baru itu berhenti setelah pada baris pertama atau pada fungsi tujuan tidak ada yang bernilai negatif. Jadi kalau masih ada yang bernilai negatif, terus ulangi langkah-langkahnya ya. Selanjutnya ada optimasi keuntungan penjualan kue pada toko pastry by Mami Jo menggunakan metode simplex. Nah, jadi setelah kita melakukan observasi ke suatu tempat produksi kue pastry by Mami Jo, yang dimana pastry by Mami Jo memproduksi 3 jenis olahan kue atau lebih. Nah, kita mengambil sampelnya itu 3 jenis olahan. Yang pertama ada kue coklat, kue nastar, dan kue pizza. Nah, untuk membuat kue coklat, bahan baku yang dibutuhkan adalah 250 gram tepung terigu, 200 gram margarin, 250 gram gula halus, dan 4 butir telur. Nah, untuk membuat olahan kue nastar dibutuhkan bahan baku utama yaitu 250 gram tepung terigu, 250 gram margarin, 250 gram gula halus, dan 4 butir telur. Sedangkan untuk membuat kue pizza, bahan baku yang dibutuhkan adalah 250 gram tepung terigu, 150 gram margarin, 150 gram gula halus, dan 3 butir telur. Nah, adapun menurut sumber wawancara kami yaitu untuk harga penjualan 1 toples kue coklat yaitu 70.000, harga penjualan 1 toples kue nastar yaitu 65.000, sedangkan harga penjualan untuk 1 toples kue pizza yaitu 45.000. Nah, sementara itu bahan yang tersedia yaitu 40 kg tepung terigu, 20 kg margarin, 20 kg gula halus, dan 600 butir telur. Karena kita akan membahas yaitu program linear dengan menggunakan metode simplex, maka soal yang kelompok kami berikan yaitu berapa keuntungan maksimum yang bisa diperoleh dari toko kue pastry by Mami Jo. Nah, setelah kita dapat, langkah yang pertama yaitu kita buat dulu permisalan. Nah, permisalannya itu kan tadi diketahui ada kue coklat, kue nastar, dan kue pizza. Nah, kue coklat kita misalkan dengan X1, kue nastar dengan X2, dan kue pizza dengan X3. Nah, adapun fungsi tujuannya yaitu fungsi tujuan di sini yaitu harga dari X1, X2, dan X3. Di mana Z maksimumnya yaitu 70.000 X1 ditambah 65.000 X2 ditambah 45.000 X3. Nah, X1 itu sebagai kue coklat, X2 sebagai kue nastar, X3 sebagai kue pizza. Nah, harga kue coklat itu 70.000, maka kita tulis 70.000 X1. Harga kue nastar itu 65.000, maka kita tulis 65.000 X2. Dan yang ketiga yaitu X3 yaitu harga dari kue pizza yaitu sebesar 45.000, maka kita tulis 45.000 X3.
Lalu selanjutnya kita buat tabel gambaran produksi, yaitu ada bahannya itu tadi dijelaskan dari sumber observasi kami, yaitu ada tepung terigu, margarin, gula halus, dan telur. Nah, produknya itu kita tulis, ada kue coklat, kue nastar, dan kue pizza. Lalu persediaan bahan bakunya berapa, kita tuangkan ke dalam tabel. Nah, dari hasil observasi diketahui bahwa kue coklat yaitu 250 gram tepung terigu bahannya itu. Lalu 200 gram margarin, 250 gram gula halus, dan 4 butir telur. Lalu yang kedua yaitu kue nastar, yaitu 250 gram tepung terigu, 250 gram margarin, dan 250 gram gula halus, dan 4 butir telur. Nah, sedangkan untuk kue pizza yaitu memerlukan bahan sebesar 250 gram tepung terigu, 150 gram margarin, dan 150 gram gula halus, dan 3 butir telur. Nah, persediaan bahan baku yang disediakan oleh sumber observasi kami. Nah, lalu bagaimana sih penyelesaian metode simpleksnya? Nah, berdasarkan data tadi, kita bisa menentukan batasannya, yaitu 250x1 ditambah 250x2 ditambah 250x3 kurang dari sama dengan 40.000. Nah, x1, x2, dan x3 itu didapat dari tepung terigu. Nah, tepung terigunya itu pada X1 250 gram, pada X2 250 gram, pada X3 yaitu 250 gram. Dan persediaannya itu 40.000 gram. Nah, lalu yang kedua yaitu ada persamaan 200 X1 ditambah 250 X2 ditambah 150 X3 kurang dari sama dengan 20.000. Nah, dari mana itu? Nah, itu didapat dari bahan margarin. Nah, maka persamaannya itu Z maksimum sama dengan 70.000 X1 ditambah 65.000 X2 ditambah 45.000 X3 ditambah 0 S1 ditambah 0 S2 ditambah 0 S3 dan ditambah 0 S4. Nah, lalu dari persamaan tadi, dari tabel tadi didapat dari saya. Selanjutnya ada perhitungan dari untuk metode simplex yang akan dijelaskan oleh Kang Dandi Herdiana. Kepadanya disilahkan. Izin melanjutkan, selanjutnya yaitu penyelesaian metode simplex. Berdasarkan data di atas, kita bisa menentukan batasan, di mana batasannya tersebut adalah 250x1 ditambah 250x2 ditambah 250x3 kurang dari sama dengan 40.000. Teman-teman bisa dibaca tahap demi tahapnya hingga menghasilkan Z maksimum. Nah, berapa Z maksimum itu? Z maksimum adalah 70.000 X1 ditambah 65.000 X2 ditambah 45.000 X3 ditambah 0 S1 tambah 0 S2 tambah 0 S3 tambah 0 S4 250 X1 tambah 250 X2 ditambah 250 X3 ditambah 1 sama dengan 40.000. Selanjutnya ada 200 X1 ditambah 250 X2 tambah 150 X3 tambah S2 sama dengan 20.000. Sampai kita ada di akhir adalah 4x1 ditambah 4x2 tambah 3x3 tambah s4 sama dengan 600 x1, x2, x3, s1, s2, s3, dan s4 lebih dari 0. Selanjutnya ada tabel awal. Teman-teman bisa lihat di sana ada variabel dari Z sampai S4, kemudian dari X1 dengan solusi ya. Nah, di sini berdasarkan dari tabel yang sebelumnya atau perhitungan yang sebelumnya ya. Bisa teman-teman dilihat. Kemudian penyelesaian metode simplex. Nah, iterasi 1 ya, iterasi ke-1. Menentukan kolom kunci, kolom yang mempunyai koefisien fungsi tujuan atau Z yang bernilai negatif dengan angka terbesar. Kemudian menentukan baris kunci, nilai indeks rasio yang terkecil atau positif. Nah, di mana rumus rasio sendiri adalah rasio sama dengan fungsi pembatas per nilai kolom kunci fungsi pembatas. Kemudian penyelesaian metode simplex. Nah, dari bentuk yang tadi diubahlah jadi seperti ini rasio. Ya.
dimana kita harus lihat dari variabel sampai dengan rasio ya. Nah, di sini yang angka kuning nomor 4 itu adalah nilai angka kunci ya. Dan ini dijadikan satu utama gitu ya, harus dijadikan satu. Kemudian dilihat dari sini juga ya, tadi yang 4 itu sebagai poin kunci ya. Nah, kemudian disederhanakan bagaimana caranya agar menjadi satu ya. Teman-teman bisa dilihat. Kemudian selanjutnya. Kemudian perubahan nilai baris S4 diganti oleh baris X1 dengan nilai kunci dijadikan satu utama dan nilai atas serta bawah nilai kunci dijadikan 0. Kemudian selanjutnya teman-teman bisa lihat ya dari variabel kemudian sampai dengan solusinya seperti apa. Ya, sudah jelas di sana karena tadi yang kuncinya itu 4 jadi dibagi 4. Jadi, dapat disimpulkan setelah dari beberapa perhitungan di belakang, keuntungan maksimum yang didapat pastry by Mamijo adalah 6 juta rupiah dengan penjualan 150 buah kue kering pada X1 yaitu kue coklat. Sekian pemaparan kami mengenai hasil dari observasi yang telah kami lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.